kita ini kan udah 3 bulan nggak ketemu. Kurang lebih. Terakhir ketemu kalau nggak salah akhir Februari. Ya. Baru ini kita ketemu lagi. Setelah kemarin proses sidang tesis udah selesai di Februari, Maret kita sudah kena COVID. Betul. Nah, hari ini kita ketemu. Hari ini ya kita diskusi. Ngobrol santai di tempat kita masing-masing soal pengaruh COVID ya terhadap kegiatan kita masing-masing. Ini kan ada Kevin bergerak di bidang usaha apa, Bro Kevin? Bidang usaha pelayaran, jadi lebih ke tentang agensi. Jadi kalau ada suatu owner kapal, misalnya Bapak berdua milik kapal lah, kan tidak bisa secara langsung mengurus sendiri. Jadi harus menunjuk agensi kayak kami begitu, Pak. Oke. Untuk mengurus dokumen keperluan di otoritas pelabuhan. Syah Bandar setempat. Syah Bandar. Ya, betul. Jadi melalui Syah Bandar dulu, Ya, baru agen yang ngurus. betul. Sehingga keluar masuk Karena kapal otoritas itu, mereka semua kan perizinan. Nah, ini di masa COVID ini gimana nih? Apa namanya, Kevin, dengan aktivitas di masa pandemi ini ada perubahan nggak? Perubahannya apa aja gitu? Kalau perubahan sudah pasti sih, Pak. Terutama kita ini kegiatan kita menurun nih kebetulan. Gitu ya? 60%. Kebetulan kan agensi kami itu 90%-nya kegiatannya muat batu bara di Bukit Asam. Oke. Karena kuota PLN se-Jawa berkurang, menurun sekitar 50%, jadi kuota kapal pun berkurang kan. Sekitar 60% lah imbasnya. Dan juga untuk kapal ekspor juga berkurang karena COVID-19 ini. Biasanya 1 bulan mungkin bisa 5 kapal ekspor yang kurang lebih 70.000 metric ton. Oke. itu ekspor itu. Itu ekspor ke Ekspor China, kemana aja? ke China, ke Jepang, ke India. Barangnya dari Iya, mana itu? Tambang? Punya Bukit Asam. Oh, Bukit Asam. Iya. Jadi Dari Tanjung ini. Tanjung Enim. Oh, yang melalui Palembang. Ya, kereta kan Kereta. di Palembang nggak ada alur kapal besar untuk masuk. Oh, jadi pakai Babaranjang itu. Iya, pasti Babaranjang. Di mix lah di sini, di mix di sini, baru dimuat di sini gitu. Nah, ini kalau soal kapal kan biasanya banyak melibatkan orang asing, gitu Iya, kan? betul. Sementara di masa COVID ini kan memang ini yang paling diprotek gitu. Gimana supaya setiap orang asing itu yang masuk itu memang diawasi. Nah, ini gimana ini? Pencegahan yang dilakukan itu sama KKP Panjang, Kantor Kesehatan Pelabuhan kelas 1 Panjang. Jadi mereka apabila ada kapal kemarin itu yang sudah terinfeksi kurang lebih 100.000 apa ya? Apa 50.000 gitu. Lupa juga saya. Dilakukan pemeriksaan dulu. Jadi petugas KKP pakai APD, cek suhu, semprot disinfektan. Protokolernya begitu. Kalau dulu naik aja, seperti biasa aja. Tapi sekarang pakai APD untuk naik ke kapal. Sampai kapal lokal pun sekarang mereka sudah pakai APD. Jadi ABK juga nggak boleh turun keluar gitu? Ya, itulah makanya ada surat bebas karantina, izin bebas karantina. Ada yang diberlakukan surat izin karantina boleh turun, ada yang nggak bisa. Tetapi 95% tidak boleh turun awak. ABK kapal itu nggak boleh turun. Karena sebenarnya mungkin mereka nggak terinfeksi gitu kan. Tapi mereka turun terus ketemu sama orang di luar tahunya. Tuh jaga-jaga lah gitu ya. Ya, begitu Pak, kurang lebih. Tapi dari bisnis turun banyak nggak ini? Itu ekonominya. Kalau bisnis pasti jelas berpengaruh sekali karena tadi kuota kapal menurun, sudah pasti kan armada kita berkurang juga untuk pengangkutan, begitu sih Pak. Dampak internalnya ada nggak? Tapi memang urusan COVID ini semua terdampak. Hari ini nggak ada yang nggak terdampak ya nggak? Nggak ada yang bebas-bebas aja, nggak ada. Kalau dia nggak terdampak, berarti hebat dia ya kan? Itu ada pengurangan pegawai apa itu dampaknya ada? Kalau dari kantor kita sendiri sih ya syukurnya tidak ada dilakukan pengurangan. Jadi tetap sebisa mereka, mungkin. ya. Tapi kalau sistem kerjanya tetap masuk atau dia di rumah? Kebetulan kita mulai bulan Juni nih, awal bulan tanggal 2 kemarin udah mulai kan di kantor kurang lebih ada sekitar 20 orang. Jadi cuma 10-10 setiap 6-6 jam 8 pagi sampai jam 14.
jam 14 sampai jam 8 malam lagi. 10 Iya, orang iya. aja yang di kantor. Jadi Sebelumnya seperti apa? Sebelumnya ya semua masuk, kalau ada kerjaan masuk. Ini di A+ atau dia kerja dari rumah? Dia plus Pak. Di A+. Iya, Karena shift-shiftan beban lah. pekerjaannya menurun. Iya betul, kurang lebih begitulah. Iya, 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 iya. apa karena COVID? Bukan karena menurun pekerjaan COVID. Jadi Ya karena COVID dan menghindar gitu. Mau ngumpul tuh. Mau ngumpul segala apa namanya? Rantingnya ya, ranting. Karena COVID. ekspornya menurun. Menurun. Jadi gitu, Pak Rahmat. betul. Jadi pengaruh dengan ini ya, ekonomi juga ya. Ya pengaruh lah Pak, udah pasti Pak. Oh. Tapi kalau dalam keadaan sekarang ini gimana? Sudah masih mulai Mulai bulan Juli, Juni ini kan gimana? kuota PLN untuk se-Jawa kan sudah mulai bertambah lagi. sudah bertambah. Iya, jadi kemungkinan bulan-bulan Juli lah mulai balik stabil lagi. Karena kan bulan Juni ini seperti mal-mal besar aja tanggal 15 Juni kan di Pulau Jawa baru buka. Karena beban PLN itu ya pabrik besar-besar itu. Iya. Sementara kan udah tutup sementara ya. Sementara kan masih tutup, nggak beroperasi. Ini kan sudah ada berarti sekitar 2 bulan. 2 ya. bulan. Betul. Nah, masuk Juni ini gimana aktivitas bisnis? Ada peningkatan? Kalau mulai bulan Juni ini sudah mulai meningkat lah Pak. Karena aku bilang tadi kuota yang dulu PLN aja yang dipotong 50%, sekarang cuma 25% dipotong untuk bulan Juni. Ya, mungkin bertahap lah. Kurang lebihnya begitulah. Oke, ini apa namanya? Termasuk mungkin di lingkungan PNS juga ini kan banyak terjadi perubahan. Nah, ini Jelas. iya. Apa namanya? Saudara Reza ini kan PNS di salah satu Pemda di kabupaten Siap. gitu. Kemarin banyak juga kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah untuk menghindari suspek dan mengurangi jumlah orang yang terpapar COVID. Ya. Banyak pegawai mereka bekerja dari rumah gitu ya kan. Nah, apa perubahan-perubahan di masa COVID ini dengan kegiatan-kegiatan di Pemda, Saudara Reza? Sebelumnya pada bulan Februari kami bekerja seperti biasa, berkantor seperti biasa, jam kerja seperti biasa. Kemudian mulai perubahan itu di bulan Maret. Maret ya? Mulai Maret semenjak pemerintah pusat menginformasikan bahwa positif pasien corona pertama di Indonesia, mungkin beberapa pemerintah daerah menyesuaikan, termasuk kami yang di kabupaten, salah satu dari Kabupaten Lampung Selatan, mengikuti petunjuk atau instruksi dari pemerintah pusat, mulai dari Pak Gubernur, dari arahan dari mulai jam kerja, kemudian prosedur-prosedur protokolnya. Kami pertama dibagikan atau dengan sistem piket sehari beberapa pegawai yang berkantor seperti itu. Kemudian sebagian untuk satker-satker yang masuk tim gugus tugas Pemda, dia berkantor di posko gugus tugas seperti dari Dinas Sosial, kemudian BPBD Kabupaten, Dinas Kesehatan pertama, dan meningkat lagi statusnya setelah Bandar Lampung Zona merah. zona merah. Karena pegawai Pemda ini di Provinsi Lampung ini bukan hanya yang bertempat tinggal di Pemda tersebut, beberapa kan tinggal di Bandar Lampung atau di lintas kabupaten. Semenjak Bandar Lampung zona merah, sehingga pegawai yang bertempat tinggal di Bandar Lampung untuk sementara benar-benar WFH, work from home. Jadi yang tinggalnya di Bandar Lampung, mereka tidak boleh ke daerah setempat ya, gitu. Work from home. Kemudian yang piket atau yang bertugas itu diprioritaskan untuk yang tinggal di Pemda tersebut. Seperti itu. Kecuali ada urgensi yang sangat penting seperti itu. Tapi sekarang sudah mulai ini lagi, normal lagi. Sementara untuk kami di Lampung Selatan masih tetap seperti biasa sambil menunggu instruksi dari gubernur ataupun dari Pemda setempat. Karena informasi terakhir dari provinsi
hanya 3 daerah mungkin secara epidemiologi itu mungkin bisa diterapkan new New normal. normal. Yang saya tahu itu Lampung Timur, Waikanan, dan Mesuji. Karena pasien yang terdampak positif itu tidak ada seperti itu. Tidak ada. Nah ini kan Pak Reza ini kan di Dinas Lingkungan Hidup ya. Betul. Kalau Dinas Lingkungan Hidup biasanya kan urusannya masalah AMDAL gitu ya kan, Iya. urusan-urusan di lapangan. Nah sekarang dengan masalah-masalah COVID, gimana pengecekan ke lapangan itu? Nah, itu tadi yang saya bilang, untuk masalah COVID ini tergantung urgensinya. Yang sifatnya pelayanan seperti AMDAL. AMDAL kemarin kami ada AMDAL yang dibahas itu pun secara virtual. Jadi kan di tim AMDAL sendiri ada tenaga ahli, kemudian ada si pemrakarsa. Jadi menurut petunjuk dari Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan edaran ataupun peraturan ataupun juknis rapat AMDAL pandemik ini. Iya. Jadi ada persyaratan khusus. Jadi rapatnya pun direkam seperti ini. Ada recordnya, terus ada minimal berapa lama, audiens berapa, nah dia terrecord dan harus dilaporkan ke kementerian. Jadi mungkin tim dari penyusun yang mungkin tinggalnya di luar kota itu bisa lewat virtual ataupun lewat darling dari jauh seperti itu. Jadi tetap kalau seumpama ada orang yang mengajukan untuk izin AMDAL-nya, tetap diproses sekarang? Tetap bisa. Pelayanan ya? tetap Pelayanan jalan. tetap jalan. Enggak, karena begini Pak Rahmat, AMDAL ini tadi kan harus ngecek ke lokasi, gitu kan? Nggak bisa secara virtual juga ngeceknya. Basically-nya kan harus dilihat, gitu kan? Nah, Online. nggak mungkin online gitu, ngeceknya gitu. Nah ini ngeceknya gimana gitu? Kalau untuk ngecek mungkin kita ada tim tersendiri seperti itu. Kan tidak Jadi masih turun ke lapangan ya? dengan protokol khusus dan tidak semua bisa, misalnya mungkin dulu untuk ngecek ke lapangan gitu jumlahnya mungkin semua bisa hadir, sekarang perwakilan. Iya. Ya, intinya pelayanan tetap terpenuhi. Jadi tetap jalan ya? Jalan. Terus SOP juga tetap kita laksanakan seperti itu. Jadi tetap ke lapangan. Tetap ke lapangan ada seperti itu. Jangan di atas kertas aja tadi. Ya, semua persyaratan kan nanti akan dilaporkan baik itu di Itu sesuai SOP ya, lah ya. tingkat provinsi maupun Walaupun kementerian. sebelum COVID dan ada COVID tetap. Hanya protokolnya aja yang agak berubah Ya. gitu kan? Berubah menyesuaikan. Beban kerja juga berkurang. Ya, beban kerja ya dengan berkurangnya Ya artinya yang mengajukan izin juga pasti berkurang. Iya, berkurang. Karena tingkat pekerjaan pasti kurang juga kan. Beban kerja berkurang. Pengusaha-pengusaha yang mengajukan itu. Betul. Ya kan? Betul. Karena mengajukan zaman sekarang ini COVID. Di mana? Betul. Ya kan? Betul. Izin ada, tapi kerjaan nggak bisa. Ya karena beberapa perusahaan di Lampung Selatan sendiri di kabupaten kami ya berdampak ya. Beberapa masih bertahan dengan mempertahankan jumlah pegawai seperti jelaskan kawan kita tadi, bagaimana tidak kalau bisa tidak mem-PHK pegawainya. Terus yang sebagian lagi bagaimana kalau bisa tetap memberikan THR-nya sesuai dengan jadwal. Masing-masing mereka berusaha untuk bagaimana tetap mempertahankan kewajibannya di situasi kondisi seperti ini. Ya, kita maklumi juga. Dan setahu saya memang beberapa perusahaan yang kemarin kan yang disetujui kan hanya yang kebutuhan pokok. Tapi dengan berkurangnya longgarnya jumlah yang meningkat, mungkin beberapa sudah bisa aktif kembali seperti itu. Tapi tetap protokol kesehatan tetap ada, masuk dicek suhu, kemudian cuci tangan, kemudian duduknya rapat jarang-jarang, tadinya rapat seperti itu. Distancing sosial. Iya, social distancing gitu. Tetap, tapi semua ada batasan sesuai dengan ya kita beradaptasi lah dengan ekonomi jalan, tapi tetap kita juga jaga kesehatan. Tapi mungkin untuk permohonan perizinan mungkin turun juga mungkin ya? Permohonan perizinan kan bisa juga lewat online. Iya. Ya, maksudnya jumlah Dari pengajuan kemarin itu. sebelum COVID dengan setelah COVID gitu. Ya, perizinan ya volumenya berkurang memang. Berkurang ya? Berkurang. Ya mau apa yang mau dikerjakan? Nggak ada kegiatan, Pak. Karena para pengusaha juga mereka stay at home juga gitu ya kan, lockdown juga. Karena mereka khawatir juga kan. Ih, apalagi kemarin mau lebaran. Ah. Nah,
sudah COVID mikirin THR gitu kan. Itu. Iya. Itu masalah paling utama tuh. Nah, jadi menarik di kita ini MM64 ini hampir semua komplit kan? Iya. Dari berbagai unsur. Itu tadi ada dari pengusaha, ada dari birokrat gitu kan. Nah, ini Pak Rahmat ini dari kepolisian gitu kan. Yang Nah, kita mengamankan. pengen denger juga ceritanya nih. Wah. Gimana cerita di masa Covid ini? Gimana soal pelayanannya, kegiatannya, pekerjaannya gitu kan? Tambah Ya. berat kayaknya. Jadi Gitu ya? yang pertama saya mengucapkan terima kasih kita undangan ini atas Oh, Kupas iya. Tuntas ini. Karena kita udah 3 bulan ya. Iya, nggak 3 ketemu, bulan. kan? Kurang lebih Dalam 3 bulan. arti ya. 3 bulan. Ini menunggu mau wisuda ini. Ya, Ya kan? betul. Iya. Ditunda kan? Aturan kan kita wisuda tanggal 22 April ya? Ya, April. Sekarang 29 Juli. Nah, itu. Nah, ini Mundur. ini dampak juga. Ah. Ya. Dampak. daripada Sangat COVID. berdampak. Baik, saya dari kepolisian tentunya kami tetap mengedepankan tugas pokok. Di mana tugas pokok kami ada Harkantipmas, memelihara keamanan ketertiban masyarakat. Tentunya dengan adanya COVID-19 ini, semua berdampak, ya, baik berdampak ekonomi, mungkin pertahanan keamanan. Nah, tentunya dari keamanan kami dalam tugas kami tetap melakukan pelayanan. Pelayanan yang namanya Harkantipmas bagi masyarakat yang punya mungkin ada masalah, ada mungkin ada ketertiban masyarakat, mereka tetap lapor. Namun kami dari kepolisian itu menerapkan protokoler. Jadi mereka masyarakat lapor itu sudah kita siapkan namanya scan suhu, cuci tangan, hand sanitizer, terus kasih masker mereka. Ya. Dan untuk petugas juga sama, dicek juga. Seperti saya sebagai penyidik, kita kalau memeriksa orang di ruangan itu sudah siap. Udah pisil ya, pisil itu yang Ya, facial, ya, pelindung Ya, wajah. melindungi pelindung wajah. itu pakai masker, cuci tangan, pakai hand sanitizer, kita bahkan jaga jarak 1 meter itu untuk memeriksa, ya. Sehingga ya kita waspada saja, jangan sampai nanti ada yang mau kena, waduh, repot kita ya. Iya. Jadi tetap protokoler. Nah, namun beban kerja memang berkurang beban kerja kita dengan adanya COVID ini. Ya mungkin masyarakat juga sudah tidak pernah keluar rumah, ya kan? Iya. Jadi masalah-masalah masyarakat hanya di rumah saja. Jadi masalahnya berkurang. Ya kan? Iya. Nah mungkin ya kalau masalah begal, Iya. Ya, begal tingkat dengan kriminal adanya gimana dampak tuh? ini tinggi, begal-begal ini. Ya kan? Ekonomi ya. Ekonomi Faktor pengaruh ya. ekonomi mungkin ya. Pengaruh ekonomi sehingga Tetap ya, ada itu. gimana, tetap ada. Ya. Ya, kita nggak bisa, ya minimal kita menekan. Ya. Karena sih memang ya gimana, banyak orang yang dirumahkan, ya kan? Bahkan mungkin ya yang kerjanya semeraut, tidak ada pemasukan, ya kan? Ini yang kita hadapi dari pihak kepolisian, ya. Nah, syukur-syukur kalau mereka ya memahami, karena situasi ini bukan karena apa, COVID, virus, Iya. bukan di Indonesia aja, bukan di Satu- Bandar Lampung aja, Iya, betul. itu ada mendunia, Dunia. ya, mendunia. Nah, namun itulah beban kerja kami berkurang. Tapi 1 kali 24 jam anggota kerja di lapangan. Dari pagi sampai malam untuk menjaga Kamtipmas. Ya, tapi ya ada aja namanya kecolongan pasti ada Kamtipmas itu ya. Nah, untuk kami sendiri kalau sudah untuk sendiri-sendiri kita harus protokoler juga. Iya. Untuk menjaga jangan sampai nanti kena COVID juga. Iya. Yang rugi kita semua. Berarti sebentar Pak Rahmat, tadi disampaikan kalau sumpah penyidik untuk menyidik seseorang itu dilakukan itu protokoler Iya. kesehatan gitu ya kan? Berarti sudah disiapin juga Udah. untuk maskernya gitu ya? Pikirnya kita siapkan. Untuk orang yang mau disidik ini gitu. Ya enggak untuk penyidik. Untuk penyidik. Nah, kalau yang dia sidik dia udah siap masker. Oh, Jadi kalau dia tidak ada masker ya kita siapkan juga. Oh gitu. Nah, jadi udah masuk dari kantor-kantor dari awal pintu gerbang itu udah dicek suhunya berapa, ya, Iya. cuci tangan, Iya. kalau pakai sabun Iya. atau hand sanitizer
Sampai ke ruangan, kita cek lagi, kita duduk, kita jaga jarak. Kita mulai. Itu kita untuk menjaga. Jadi pastikan dulu dia sehat, baru di BAP gitu ya. Kalau nggak sehat, Kalau nggak sehat di BAP bahaya. Habis di BAP tambah nggak sehat. karena kita tidak Itu dia. Biasanya masuk sehat, Pak. Begitu di BAP, waduh langsung panas. Panasan naik. Yang di BAP panas, yang BAP juga panas. Jadi itulah kadang keadaannya COVID ya. Iya. Jadi kita beban kerja juga berkurang kita ya. Namun Tapi mungkin sebentar Pak Rahmat, yang berkurang mungkin mereka penyidik ya yang di kantor. Kalau yang di lapangan kita lihat kan anggota-anggota yang di lapangan itu sendiri dia. Iya. Gugus Kerjanya tugas jadi itu. gugus Mereka tugas. memang sudah ada sprintnya ya. Iya, Jadi iya. mereka sudah ada tim-timnya, Iya. sehingga beberapa operasi-operasi mereka sudah ada. Iya, iya. Nah, kalau ini untuk penyidikan, Iya, iya. saya bicara karena bidang saya. Iya, iya. Tapi kalau untuk menyeluruh, memang seluruh Provinsi Republik Indonesia ini sibuk Iya, iya. dengan ada gabungan dari pemerintah, ada TNI, Polri, dan Satpol PP. ASN ya. Iya. Itu semua bergabung. Mm-mm. Jadi memang sampai sekarang capek ya Pak. Iya, iya. Ya. Kita tidak membayangkan mereka kadang-kadang kalau masyarakat tidak mengerti, ada yang nggak pakai masker, kasih nggak ngelawak, Iya. itu ya, kasihan juga ya. Iya. Jadi kadang-kadang anggota salah, Iya. ya kan? Betul. Kita harus humanis juga, nggak bisa arogan. Itu. Ini beban-beban kita di lapangan, beban di lapangan. Mudah-mudahan lah masyarakat mengerti dengan situasi begini. Kita nih sayang sama mereka, ya kan? Kalau sudah terjadi satu, wah kena semua satu keluarga itu. Tapi Namanya untung COVID juga kita di Provinsi Lampung, Bandar Lampung pada khususnya ini kita tidak menerapkan PSBB. Iya. Kalau sampai kita PSBB, aturannya kan lebih ketat lagi. Ketika menerapkan aturan ini kan ini rentan, iya kan? Perdebatan di lapangan. Karena PSBB kan diatur jumlah penumpang, ya kan? Terus protokol kesehatan harus betul-betul mengikuti itu, gitu kan? Jadi ya kalau sampai PSBB memang menambah pekerjaan Polri juga dan anggota tim di lapangan untuk memastikan PSBB itu berjalan sebagaimana yang diharapkan, gitu kan? Itu artinya kita membantu daripada pemerintahan, ya. Nah, kalau sudah itu kan aturan itu harus kita jalankan. Namun kadang-kadang masyarakat tidak mengerti ya susah. Iya, iya. Ya kan? Akhirnya kadang-kadang kita ingatin, mereka nggak mau terima. Nah, ini apa, ada apa, ini apa, gimana? Dan yang menarik untuk Lebaran tahun ini biasanya posko itu untuk apa namanya posko mudik ya. Iya. Untuk melancar, untuk memudahkan bagaimana para pemudik untuk sampai ke kampung halaman. Sekarang bukan posko mudik lagi. Posko mudik lagi. Bagaimana orang biar tidak mudik. Iya. Itu. Dan yang kedua, kalau sebelumnya posko mudik itu H-7 atau H+7, sekarang berbulan-bulan ya, Pak. Iya. Jadi kalau ini benar-benar tahun kita ini berbeda. Ya, artinya dalam arti hari raya yang berbeda. Anggota juga dibuatkan tugas itu operasi ketupat itu sampai 1 bulan. Biasanya kita Iya, 14 hari. 14 hari dulu. Ya kan? Untuk amin berapa, Plus berapa? Nah, ini 1 bulan. Tapi sasarannya beda gitu ya. Ya sasarannya tentunya sama, cuma untuk mencegah aja. Jangan sampai ada yang masuk ke. Kalau dulu kan operasi ketupat itu untuk memastikan proses mudik itu berjalan dengan baik, gitu kan? Jangan sampai ada hambatan. Iya. Kalau sekarang kebalik ya, Pak? Udah beda ya. Beda memang. Dibalik. Memastikan bagaimana orang supaya nggak mudik ya. Jadi supaya apa? Memutuskan ranting COVID. Iya. Nah, kalau Rantai dia penyebaran mudik, itu. dia bawa kena lagi kan? Ya kan? Nah ini yang kita hadapi masih ya. Terus kalau untuk pulang ke rumah, Pak Donald, kami tetap protokol juga. Kita siapkan di rumah itu untuk cuci tangan, wastafel, sanitizer, kita buka baju, mandi, baru kumpul lagi. Oh gitu. Ya, karena kita kan bertemu sama masyarakat, kita nggak tahu. Iya, iya. Sekarang ini udah OTG pun, udah ada OTG itu kan? Ya kan? Orang tanpa Orang gejala. tanpa gejala pun bisa. Betul kan? Karena ini kekuatan daya tubuh kita aja. Kalau daya tubuh kita nggak kuat, bisa. Ya kan? Nah itu. Jadi kita tetap protokol juga di rumah. Nah ini kalau Pak Reza gimana nih? Pulang dari kerja ke rumah bablas aja kan? atau bablas aja gitu? Ah udahlah.
Karena kan ada begini, usia saya kan katanya ini masih muda. imunitas masih kuat di bawah 45 tahun. Ya udahlah masa bodoh aja. Mungkin ada orang begitu kan? Iya. Kebetulan karena kita di lapangan, biasa di lapangan namanya terpapar kotoran, debu, Iya. itu kan kita harus salin. Dengan adanya COVID ini malah tambah sering mandi gitu. Itu ya. Pokoknya setiap dari luar mandi, ganti baju, mandi, tidak megang sesuatu apapun, langsung mandi. Bahkan di rumah itu udah sedia disinfektan. Disinfektan. Tas, sepatu kita semprot, makanan kita buka, kita mandi, salin, kemudian menormalkan dulu suhu kita ke suhu rumah, baru kita megang anak, keluarga makan. Jadi sebelum ketemu keluarga minimal kita yakin kita udah bersih dulu gitu ya. Yakin kita Salin dulu, mandi dulu, Iya. baru. Ya, gitu ya. selain fisik juga pikiran juga. Iya, Pikiran iya. biar tenang dulu ya kan. Artinya waspada. Iya betul. Ternyata ada baiknya juga gitu ya. Jadi baiknya di masa COVID itu tadi orang-orang membuat jadi kita lebih makin bersih, Pak. gitu ya. Lebih bersih, Makin tertib, lebih gitu kan? tertib, lebih teratur. Jadi mau pergi-pergi juga dia juga kalau nggak penting-penting amat dia juga udah berhitung gitu kan. Jadi PHBS kan, pola hidup bersih dan sehat. Itu ya, Iya. PHBS. PHBS. Nah kalau ini Kevin ini gimana nih? Ya kurang lebih sih sama dengan Pak Reja aja sih, kalau kita namanya juga orang lapangan, Pak Donald. Jadi ketemu dengan berbagai macam orang yang entah dari mana, orang kapal dari mana, Iya, betul. petugas ini dari mana sebelumnya kita nggak tahu. Jadi begitu aja sama, begitu sampai turun itu yang kita bawa disemprot disinfektan dulu semua, baru udah siapin baju. Jadi pagi-pagi sebelum pergi kerja itu sudah siapin baju di samping. Jadi dibawa. Enggak, di samping jadi saya ada di rumah itu ada pintu samping. Jadi langsung salin saja di situ. Luar biasa nih. Sebelum Baru masuk ke masuk. rumah, Udah rumah pantau utama. kan dipantau. Iya. Ada bilik mencegah. rumah itu ya. Luar biasa itu. Untuk mencegah aja. Jadi Ada begitu ruang masuk. khusus. Aduh, betul. Kalau memang bisa itu jauh lebih bagus. Ya. Tapi kan kalau rumah kecil terbatas, Ya. mungkin tidak banyak yang bisa seperti itu, gitu ya kan? Ya, Ada tempat khusus. kebetulan ada space lebih gitu. Ya, kalau intinya jangan ketemu anak dulu. Iya. Atau Keluarga peluk-pelukan keluarga. Kita dulu harus ke kamar mandi dulu lah. Iya. Mandi udah kita itu boleh keluar. Betul. Itu loh. Tapi ada yang menarik juga nih teman-teman. Kan Bro Kevin ini kan hobinya karaoke. Iya. Nah, apa pengaruh terhadap hobi kita berkaraoke ini kan dengan adanya COVID ini? Ya. Apa dialihkan di rumah atau bagaimana ya? Jadi happy-nya dibawa ke rumah Happy-nya aja. dibawa ke rumah apa? Kalau nggak di rumah di kantor, Pak. Oh, kantor. Iya. Jadi di kantor aja sama anak-anak di kantor aja. Tinggal alatnya aja mungkin yang beda gitu Iya. kan. Sekarang kan ada yang kecil juga di indoor bisa karaoke juga gitu ya. Sama teman yang beda, Pak. Masih ada teman-teman NM tempat ya. Iya. Nah mungkin begini juga, setiap orang kan pasti mereka beda-beda juga mendefinisikan atau memaknai soal COVID ini gitu. Iya, betul. Seperti ada sebagian orang, contoh kalau kita lihat kan, ada orang memang begitu dengar isu COVID ini mereka betul-betul stay at home, nggak keluar-keluar, ya kan? Memang Di aware masa- banget langsung. Iya, memang betul-betul dia memprotek dirinya. Tapi ada juga orang masa bodoh aja gitu ya kan. Nah, ini kira-kira apa namanya teman-teman yang di sini nih. Kalau Kevin Ya makanya seperti apa memaknai soal COVID ini gitu. makanya kayak kita bilang yang banyak di internet tersebar itu kita ini sedang menghadapi dua pandemi. Iya. Virus COVID sama stupidness, kebodohan. Jadi kan mungkin orang-orang lain lihat kita dia tetap aja keluar udah tahu ada COVID begini. Iya. Sebenarnya sebagaimana mungkin kan kita balik lagi memprotek diri kita sendiri aja. Menjaga kesehatan, makan makanan yang baik, minum vitamin kalau perlu. Karena ya kalau menurut saya kita takut, waspada. Tapi kalau terlalu termakan dengan isu itu, terlalu terpengaruh dengan virus tersebut juga lama-lama macet nanti, Pak. Dalam artian kita bilang macet ya kan. Jadi boleh takut
tapi jangan terlalu takut, Ya, gitu ya. kurang lebih begitu loh, Pak. Kita tetap beraktivitas tapi dengan mematuhi protokol kesehatan, seperti itu, betul. gitu ya. Karena memang kalau lockdown di rumah terus, ini kan dampaknya juga besar, ya kan? Dampak ke diri sendiri juga besar, Pak. Iya, mungkin Kepikiran fisikisnya juga. Nggak pernah keluar kan, cuma lihat halaman rumah, dinding rumah, lama bosen, Pak. Jadi pikiran juga ya. Kalau notabene banyak yang hamil gara-gara ini ya. Nggak boleh hamil. Boleh ya. Kawin boleh, hamil Kawin jangan. boleh, hamil jangan. Reza gimana nih? Ya kalau menurut saya mah mungkin ada orang yang tidak tahu atau tidak mau tahu. Sebenarnya dua orang itu seperti itu, teman-teman. Jadi dia tahu, tapi karena mungkin tuntutan tadi dibilang tuntutan ekonomi ya, dia harus keluar rumah. Iya. Nah, kalau dia tahu dari rumah dia harus mencari nafkah, ya mungkin dia akan menerapkan yang tadi protokol kesehatan. Ya. Tapi ada juga yang orang tidak mau tahu. Jadi dia karena mungkin faktor pendidikan ataupun karena sifat dia, jadi dia seperti biasa saja seperti itu. Mungkin itu yang pemerintah selalu memberikan informasi. Perlu terus diedukasi ya. Edukasi mulai dari kita, keluarga, teman-teman semua seperti itu. Karena kalau seumpama ada orang berpikir seperti itu memang bahaya juga. Dia masa bodoh dengan Bodoh. itu. Persoalan contohnya hanya dia yang positif Ya. COVID nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kalau kemudian dia menyebarkan itu dengan banyak orang kan bahaya gitu kan. Gitu. Kalau Pak Rahmat gimana nih? Kalau saya ya sebagai masyarakat harus tetap melaksanakan protokol. Karena walaupun gimana, kadang-kadang mereka juga pengen keluar. Tapi tetap protokolnya harus pakai masker. Iya. Jaga jarak, ya kan? Jangan sampai nanti kena COVID kalau tiba-tiba dia keluar bawa ke rumah, kan rugi kita juga kan? Iya. Masyarakat itu sendiri. Tapi artinya selalu kita sudah menghimbau, pemerintah sudah menghimbau terus kepada masyarakat supaya tetap menjalankan protokol ya. Ya, jangan sampai lupa ya. Karena kasihan juga kalau begini terus nanti Indonesia nggak selesai COVID-nya. Betul, Pak. Ya kan? Berpanjangan. Iya. Nah, ini kita prediksi bulan Juni ya akan selesai ini kan. Ya. Nah, jangan sampai nanti ada lagi COVID lain. Ya, ini kita harus pada masyarakat juga harus mengerti apa yang disampaikan pemerintah ya itu benar gitu loh. Dilaksanakan saja gitu kan. Karena kita ini jangan sampai bulan Desember Nggak kita selesai. nggak selesai ya kan? Karena COVID ini orang di dalam isolasi 14 hari. Iya, Ya. masa inkubasi. COVID-nya ya. Orang ini selesai 14 hari, ada lagi 14 hari. Nah, ini panjang cerita. Nah, jadi saya harapan kepada masyarakat harus tetap ya tetap mendukung apa kebijakan Arahan pemerintah lah. Arahan pemerintah. Jangan sampai ego yang dikeluarkan. Ya kan? Nah, tapi kalau yang disampaikan teman-teman tadi mungkin karena mereka masa bodoh, tidak mau, itu ada. Nah, tapi itu belum kena. Kalau udah kena baru nanti menyesal, ya kan gitu. Iya. Ya, jadi kalau saya ya sama teman-teman mungkin ya sepakat lah ya untuk mendukung himbauan-himbauan dari masyarakat pemerintah. Saya ada terpikir seperti ini. Kalau melihat seumpama seperti narasi-narasi yang dibangun oleh pemerintah dan juga kita lihat seumpama berbagai negara juga sampai hari ini urusan COVID ini kan belum ada yang selesai, gitu ya. Kita nggak tahu COVID ini sampai kapan gitu. Betul. Nah, pertanyaan saya kemudian ya, kira-kira karena COVID ini ada nggak nanti pergeseran pola hidup, budaya gitu kan? Biasa orang kumpul-kumpul, pesta, seumpama undangan dalam jumlah besar gitu kan? Ini nanti kira-kira ada perubahan nggak ini? Kalau Reza gimana nanggapinya? Semua itu kan karena biasa ya. Kalau kita terbiasa pola hidup sehat, cuci tangan, kemudian ngantri dengan berjarak yang sebelumnya dempet-dempetan ataupun tidak teratur. Dengan adanya kita terbiasa ngantri dengan berjarak, kemudian cuci tangan, ganti pakaian, itu akan menjadi kebiasaan hidup kita seterusnya. Seperti di
Kalau kita lihat Jadi di disiplin negara lah, di luar. disiplin. Disiplin lah. lebih Berarti rapi, ada disiplin. terjadi Ada pergeseran disiplin. pola hidup juga Ya. gitu Ya. kan, budaya Kebiasaan kan. Betul. pola hidup. Iya, iya, Jadi iya. selama ini salam salaman Iya. tidak bisa, hanya begini Iya, saja betul. ya, ya kan? Mungkin Apakah cuman di masa Covid nanti seperti itu atau seterusnya? Ya Jadi Kembali lagi kebiasaan ke- itu tadi. Kembali lagi ke biasa. nanti kalau itu biasa karena kebiasaan, ya kan? Jadi karena biasa jadi kebiasaan, Kebiasaan. dan mungkin Terbiasa. dia akan dilaksanakan. Kata Hmm. Pak Donald tadi kita kan belum tahu sampai kapan COVID ini, Iya, ya kan? Jangan sampai nanti timbul lagi, iya, iya. ya kan? Betul. Ini virusnya nggak bisa dilihat kalau dengan mata kepala kita nggak bisa katanya. Nah, itu, Iya. ya kan? Nah, mungkin ke budaya kita akan berubah. Pasti ada perubahan itu ya. Ya, contohnya sekarang mau lebaran aja nggak ada yang datang ke rumah. Hanya Ya. keluarga terdekat aja, Mana bukan keluarga orang lain terdekat, lagi. kita melewat apa Zoom ya. Zoom. Ya, Zoom Ah, aplikasi. lewat Zoom itu kita pakai HP aja, itu udah budaya, ya kan? Pergeseran budaya kita nggak bisa mudik, nah itu sudah pernah. Tapi di masa baru-baru ini memang masih agak terasa aneh gitu ya. Ya. Jadi kita ketika bicara seumpama soal tadi disinggung Zoom itu kan aplikasi Iya. virtual gitu ya. Virtual. Di beberapa kampus universitas ini juga sudah ada wisuda daring gitu kan? Virtual Iya, gitu betul. Jadi ya. pakai robot. Jadi Enggak, enggak sudah ada, betul. ya, jadi mahasiswanya dia di rumah ya, Pakai toga. dia pakai toga cuman hanya lewat aplikasi saja. Ya. Jadi kayak video call seperti itu gitu. Terus yang memindahkan topi toganya siapa? Tidak dipindahkan Tali, lagi. tali. Memindahkan sendiri ya? Iya. Tidak udah dipindahkan lagi. terpasang. Wah, udah terpasang. Nah, artinya yang seperti itu juga kan sudah ada beberapa universitas yang melakukan itu. Ya. Di masa sekarang mungkin itu terasa aneh. Ya. Tapi ke depan ketika itu sudah terbiasa, itu juga mungkin akan menjadi budaya. Iya. Nah, gitu. Mungkin seumpama dengan yang di sinilah, teman-teman yang hari di sini. Kira-kira kalau seumpama wisuda virtual seperti itu sudah siap belum gitu? Ya mungkin kalau misalnya kampusnya itu internasional, ya mungkin di Amerika mahasiswanya ada di seluruh dunia, mungkin itu kan menjadi kebiasaan. Oke. Tapi kalau kampusnya di suatu daerah, mahasiswanya di dalam daerah itu sendiri, tapi dia wisuda jauh-jauh, mungkin menjadi seperti hal yang baru seperti itu. Nah, pertanyaannya kita pertajam lagi. Ini kan mahasiswa UBL yang tinggal Ya, wisuda betul. MM64 gitu kan. Betul. Kalau kemudian diminta, udah yang angkatan sekarang kita nanti wisudanya virtual saja gitu. Kira-kira gimana nih, Reza ini? Nah itu hal yang baru, yang menurut saya agak aneh. Wisuda itu kan prosesi sakral. Prosesi kita meningkat secara akademis, kemudian bertemu dengan guru besar, rektor, mungkin bisa diabadikan momennya seperti itu. Nah, ini dengan posisi keadaan seperti ini, kita di rumah masing-masing seperti itu. Yang mana di rumah kita hanya ketemu ruangan kita sendiri gitu, tidak melaksanakan aura ataupun energi yang ada di ruangan. Itu yang langka itu seperti itu. Yang hilang momen. Yang hilang momennya. Jadi Momennya gitu. kesimpulannya kalau bisa jangan gitu ya. Kalau bisa jangan, seperti itu. Kalau Kevin gimana nih? Ya, kalau bisa jangan, Pak. Berarti belum siap kita ini menerima Iya. teknologi. Karena momen itu sih, Pak. Hilang kesan-kesannya hilang. Ya. Kan? Untuk wisuda ya, untuk Ya. wisuda. Apa yang di ini? Kenapa nggak mau wisudanya daring gitu? Apa yang paling Iya. seumpama yang paling tidak atau momen yang ditunggu sebenarnya apa di Ya, wisuda itu? artinya yang kita tunggu ini kan kita masih ada hubungan emosional sama rektor, teman-teman, Oke. ya kan? Kita bisa bercanda gurau, kan? Iya. Kita sudah berapa Akhirnya kali- kalau daring kebersamaan itu Nggak nggak ada, ada, gitu ya? Nggak ada. Jadi Hilang. artinya I love you itu nggak ada gitu loh. Iya, ya iya, kan? iya. Itu hilang kesannya, Iya, iya. ya kan? Berarti sama aja begini. Seumpama lebih baguslah kita belanja itu langsung ketemu Ya, dengan penjualnya daripada dibandingkan belanja online. Nah, karena bisa milih. Iya, bisa milih dan ada komunikasi Ada hubungan komunikasi, emosional iya. gitu kan. Gitu. Kalau kita belanja online nggak ketemu orangnya, ketemu. nggak ada komunikasi gitu kan. Ya Dari kalau seninya. kalau barangnya bagus, barangnya jelek. Tapi mungkin karena situasi, ya mau nggak mau kita harus ikut juga kan. Karena memang mungkin COVID ini nggak bisa habis-habis, ya mau nggak mau daring itu akan terlaksana nanti.
Iya, tentu di segala sesuatu kan prioritas utama adalah faktor kesehatan. Betul. Kalau memang itu nanti membahayakan kesehatan, ya tentu walaupun wisudanya lewat daring, mau nggak mau, enak nggak enak, ya harus diterima gitu kan. Artinya angkatan yang pertama inilah terjadi. Walaupun ini terasa aneh, ya. Aneh, gitu ya. Namanya barang baru kan aneh kan? Iya. Nanti lama-lama biasa nanti. Sebenarnya bukan barang baru lagi ya, semua sudah online. Ya. Iya, tapi wisuda online ini belum banyak. Wisuda online Belum yang banyak. barang baru. Artinya online itu semua sudah online. Ya, betul. Belajar sudah online kan. Ya, kalau Ya belajar kan? ya. Nah, tinggal wisuda ini yang merasa mungkin terasa aneh. Tapi kalau menurut saya mungkin akan terjadi ya karena kampus-kampus mungkin yang lain sudah ada. Iya, Ya kan? iya. Kalau saya lihat di medsos itu ada gitu loh. Ya. Iya. Ya kata Pak Reja tadi gimana tali udah terpasang itu. Tinggal menyebut aja nama-nama itu. Ya sah gitu kan. Ya, sudah pasti jadi opsi terakhir situ, Pak. Ya. Iya. Opsi dari kampus, opsi paling terakhir. Tapi sih. dari pihak kampus saya lihat berupaya tetap akan mengadakan langsung wisuda. Iya. Yang saya lihat ya. Jadi Upaya wisuda bagaimana langsung tatap muka gitu ya. ada kesan dan pesan gitu mungkin gitu ya kan. Harapan kita seperti itu. Ya. Mudah-mudahan urusan Covid ini segera selesai gitu kan. Amin. Karena Nah, kemudian ini sekarang ini kan pemerintah lagi membuat strategi supaya semua sektor ini kan berjalan. ya, Memang kalau sampai semuanya berhenti, ya kita ini kan susah juga semua gitu kan. Betul. tidak Kalau berjalan semua orang ekonomi, di ya. rumah, ekonomi kan tidak jalan. Tidak jalan. Sekarang pemerintah kan lagi konsep ini yang namanya new normal gitu ya. Iya. Nah, kalau seumpama Kevin sendiri memaknai new normal itu seperti apa? New normal itu lebih ke merubah gaya hidup sih, Pak. Kalau Oke. dari saya. Karena itu dia yang mungkin sebelumnya kita dari pulang dari mana nggak tahu, masuk ke rumah pun langsung masuk aja. Ya sekarang kan lebih aware, lebih protect diri. Mungkin kita enggak, tapi kita bisa jadi carrier kan Iya. untuk orang lain gitu. Mm-mm. Tidak harus virus COVID itu. Iya. Kalau menurut saya nggak harus virus COVID-19. Flu aja yang dulu biasa kan kita sampai ibaratnya merah gitu. Nah sekarang Nggak nular. kita pakai masker sebisa mungkin bersih kan, walaupun sedang ada virus begitu. Itu sih Pak, lebih ke perubahan gaya hidup lah. Iya. Pola hidup. Iya. Jadi yang pasti hari ini kita itu semua memprotek kita supaya bagaimana lebih sehat gitu ya. Dalam menghadapi virus apapun, bukan cuma Virus Covid apapun, ya. gitu Bukan ya. cuma COVID. Tapi kita meningkatkan imunitas kita masing-masing. Mungkin seperti itu ya. Kalau Reza gimana nih? Ya, new normal itu sebenarnya normal di zaman ini. Iya. Di setiap zaman itu seperti sebenarnya ada new normal. Ya seperti kita pakai handphone. Dulu kan gadget. Dulu hanya bisa telepon. Tapi dengan adanya smartphone kita Sudah bisa bekerja video. bisa lewat Iya. telepon, kemudian berbisnis, sekolah, bahkan sekolah sekarang lewat media daring gitu kan, seperti itu. Jadi new normal itu menurut saya emang normal pada zamannya. Kita tidak tahu zaman akan datang mungkin ada new normal baru lagi. Seperti acara kita ngobrol seperti ini kan baru pertama kali nih. Iya. Acara apa namanya podcast ya. Podcast. Lagi trending kan. Nah, mungkin sekarang jadi baru gitu. Iya. Mungkin tahun yang akan datang ini sudah Kan muncul lagi akan teknologi muncul baru. teknologi baru dan ini dianggap all normal mungkin. Iya. Gitu. Mungkin menurut saya begitu. Jadi dengan namanya kita kan harus beradaptasi terhadap zaman dan lingkungan. Ya. Ya kita menyesuaikan saja seperti itu. Iya. Kalau Pak Rahman, Saya menghadap dengan new normal ini karena situasi memang sebelumnya COVID. Jadi kita akan berubah hidup baru, tatanan baru dengan menjaga pola kebersihan, iya. kesehatan, dan makanan. Kalau makanannya nggak bergizi, ya nggak bisa kita sehat. Jadi benar-benar harus dijaga ini kebersihan, kesehatan, dan pola makan. Jadi tentunya dengan harapannya new normal ini masyarakat bisa melaksanakan. Jadi kita hidup sehat lagi. Pola-pola yang dulu kata Pak Kevin tadi kita amburadul, pulangnya nggak bersih lagi, apa gimana kan? Iya. Nah ini kita benar-benar disiplin lah ya, disiplin hidup supaya kita ke depan tidak ada lagi COVID lagi.
ya kan? Tidak ada virus-virus lainnya. Virus-virus atau lain lagi. apapun. Walaupun ada virus apa, ini untuk peningkatan imun kita. Ya. Jadi sisi positifnya itu tadi kita lebih Menjaga. hati-hati menjaga terhadap kesehatan kita Sendiri. dan Lebih juga peduli dengan diri sendiri. ya. Dan juga mungkin hal-hal yang tidak penting-penting sekarang kan sudah mulai udah berkurang lagi, gitu kan. Ya, betul. Ketemu dengan kawan, kumpul-kumpul, kalau nggak penting-penting sekarang kan sudah mulai dihindari gitu ya. Kalau ada duitnya penting-penting temu dong. Masa ditolak? Yang penting ada duitnya penting. Apalagi kalau diajak ngopi, ayo. Nah, kemudian saya yang masih agak sedikit tanda tanya ya tentang masalah COVID ini, masih ada kaitan dengan COVID. Kita ini kan hampir semua istilahnya istilah asing, gitu ya. Social distancing, physical distancing, gitu ya kan. New normal, gitu kan. Rapid test, gitu. Apa nggak lebih bagus sebenarnya kalau seumpama kemasannya ya bahasa yang lebih mudah dipahami gitu. Kalau pendapat dari Kevin gimana? Saya juga setuju sih Pak. Sebenarnya lebih baik disederhanakan bahasanya. Karena kadang-kadang orang juga tanya, PCR test apa itu? Apa katanya? PCR itu apa katanya kan? PCR. Iya, apa itu katanya kan? Padahal kan sebenarnya kan simpelnya kan tes tenggorokan itu kan semacam PCR. swab test kan. Iya. Istilahnya aja yang diubah. Memang lebih baik sih disederhanakan. Jadi masyarakat kita kan kebetulan ya beberapa kalangan riwayat pendidikan kan belum tinggi. Jadi pengetahuannya mungkin masih kurang. Pemahamannya lah kurang lebih ya masih kurang. Nah, saya setuju mungkin, sih itu mungkin lebih bagus disederhanakan. Gitu. Nah, mungkin Reja juga ini kan mahasiswa S2 semua ini, gitu kan? Masukan lah gitu. Masukan untuk pemerintah seperti tadi itu sekarang ini hampir semua istilahnya bahasa asing semua. Sementara tingkat pendidikan semua masyarakat kita ini kan tidak sama, gitu kan? Tidak semua memahami. Mungkin ada juga yang masih bingung gitu. Sebaiknya seperti apa? Sebaiknya disesuaikan dengan kearifan lokal masing-masing. Jadi kalau nggak di perkotaan seperti kota besar, mungkin semua sudah hampir semua berkota dengan teknologi. Kalau untuk di pedesaan yang saya lihat di televisi, dia belajar daring aja sampai naik ke bukit untuk nyari sinyal. Ya, baru-baru mau mengetahui informasi apa itu social distancing. Jadi memang peran dari mungkin kita sebagai mahasiswa S2 di tempat kita masing-masing ataupun pemerintah untuk memberikan informasi sesuai dengan pemahaman masing-masing wilayahnya, apa itu bahasa Indonesia atau bahasa daerah agar bisa diterima apa sih maksud dan tujuannya. Komunikasi biar lebih masuk, biar tersampaikan ke masyarakat seperti itu. Iya. Kalau Pak Rahmat gimana nih? Kalau saya mendukung saja karena yang penting banyak sosialisasinya. Iya. Disosialisasikan, ya kan? Apabila kita ada medsos itu kan masyarakat udah ngerti, oh ini apa yang dimaksud, kayak PSBB, ya kan? Kalau orang nggak ngerti juga apa PSBB itu, walaupun dia bahasa Indonesia. Tapi kalau itu nggak ada masalah menurut saya ya, nggak ada masalah kalau memang bahasa asing ke bahasa Indonesia ada. Kita sama-sama mendukung aja. Yang penting banyak sosialisasi. Yang perlu dipraktekkan seperti itu. Ya, contohkan. artinya masyarakat sudah tahu. Kayak alat-alat kedokteran itu yang tahu ya orang kedokteran. Iya. Ya enggak? Saya nggak tahu, Bapak juga nggak tahu kan? Iya. Ya kan? Kalau namanya rapid test, PCR kan? Kalau dipanjangin panjang itu, PCR itu apa? Betul. Ya kan? Nah itu, jadi menurut saya tidak asing lagi dengan adanya distancing atau sosial atau semua itu sudah ada tahu semua masyarakat. Sosialisasi lah yang penting. Ya, sosialisasi, diedukasi terus. Diedukasi terus. Nah, perlu dibuatkan banner-banner itu. Jadi sampai ke pelosok gitu kan. Jadi artinya memang kita tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah saja, gitu ya kan? Kita semua harus ikut mengedukasi, itu ya kan? Contoh soal social distancing mungkin sampai hari ini belum dicabut ya? Belum cabut ya Pak Rahmat ya? Tetap. Social distancing, physical distancing, gitu ya kan? Nah jangan orang beranggapan, sekarang ini katanya kan sudah new normal, berarti kita ngapa-ngapain sudah boleh nih, gitu ya kan? Udah bisa pesta, udah bisa kumpul-kumpul, gitu ya kan? Nah, iya, ternyata belum dicabut, semua boleh, hanya ada protokol yang harus memang diikuti seperti itu. Nah kemudian kalau seumpama kita hanya mengandalkan pemerintah saja untuk mensosialisasikan itu, di Lampung ini penduduknya kalau tidak salah berapa ya? Ada 9 juta? Iya. Sekitar 9 juta, itu kan kurang lebih gitu kan?
kalau hanya mengandalkan pemerintah, paling TNI berapa di Lampung ini? Jumlah paling nggak sampai 20.000 gitu ya kan? Polri, kemudian birokrat dan lain sebagainya. Artinya memang semua harus kerjasama, gitu ya? Harus kerjasama. Harus kerjasama ya. Nggak bisa berdiri sendiri. Tapi kalau seumpama Kevin tadi kita sudah bahas mengenai COVID ini, kira-kira COVID ini selesainya kapan ini masalah ini gitu? Kalau sepertinya sih Pak, kalau di Indonesia itu agak cukup lama kalau dengan cara penanganannya sama sih. Pasti mungkin kalau vaksin sudah ada, jadi orang-orang yang belum terinfeksi kan sudah bisa divaksin kan. Jadi mungkin itulah salah satu cara yang cukup tepat untuk penanganan, karena sejauh ini pemerintah aja kurang lebih 3 bulan aja ya bisa kita lihat sendiri lah. Sudah mau dibuat new normal tapi sehari-hari masih sekitar 400 orang, 500 orang, 600 orang. Grafiknya masih naik terus ya. Naik turun. Iya. Belum kan tujuannya sebenarnya tunggu landai dulu lah baru new normal kan. Iya. Agak terburu-buru sih Pak kalau menurut saya. Jadi tapi memang mau nggak mau. Kalau enggak jalan kan ekonomi. Iya. Jadi kalau kita lihat situasi ini, mungkin masyarakat kita ini harus sudah terbiasa dengan situasi yang sekarang ini, ya mungkin sampai akhir tahun bahkan mungkin bisa lebih gitu ya. Kurang lebih begitu lah Pak. Gitu ya. Jadi harus membiasakan lah dengan situasi ini gitu kan. Mau enak nggak enak harus dijalani gitu. Legowo. Karena dulu tidak diatur, sekarang diatur, ya kan? Jangan kumpul-kumpul, ya kan? Jaga jarak, itu udah diatur semua. Ya, pakai masker, itu semua diatur. Ya ini contoh kita ini ya kan, yang biasanya sering ketemu, dari ketemu. Februari nggak pernah ketemu lagi. 3 bulan baru ketemu. Baru ketemu hari ini gitu kan? Betul. Bahkan WA pun kalau udah WA di dulu udah WA. Jadi komunikasinya hanya lewat ini aja, lewat teknologi gitu ya, media sosial aja gitu kan. Jadi luar biasa nih udah ketemu, senangnya bagaimana ya? Iya. Tentunya senang nggak ketemu ini? Ya senang. Dia paling dia. Karena kalau senang cuma di media sosial kan beda. Tapi penggunaan kuota naik nggak ini? Berarti kan ini penggunaan media sosialnya kan meningkat gitu kan? Sering video call, ngirim gambar gitu kan? Betul. Berarti yang nggak kena imbas ini provider Pak. Pemasukannya apa dia meningkat ya? Karena pemakaian makin tinggi kan? Itu. Ya ada timbal balik ya. Iya. Kita juga terima kasih juga dengan ada teknik IT ini. Kalau nggak ada IT gimana kita mau nelpon? Ya kan? Bisa balik zaman dulu. Ya, zaman dulu kita belum punya yang namanya bisa video call, hanya bisa telepon aja lo, gimana? Ya kan? Betul. Nah, ini dengan adanya perubahan zaman gitu kita kerjasama dengan provider lah, terima kasih lah. Jadi ini kita terima kasih nih, kita udah ngobrol-ngobrol setelah hampir berarti 3 bulan lah. 3 bulan. Kita nggak ketemu jumpa, ini baru kita jumpa ketemu lagi. Mudah-mudahan masing-masing kita dimanapun aktivitasnya ini semua berjalan dengan baik, dengan lancar, kemudian tetap mengikuti protokol kesehatan, anjuran dari pemerintah. Nah, kemudian satu lagi yang tadi harapan kita sih, ini mudah-mudahan kita ini wisudanya ini nggak virtual gitu ya. Ya, mudah-mudahan dengan ada tayangan ini bisa jadi semangat. Karena kalau wisudanya virtual berarti otomatis dengan satu angkatan saja yang kita sekitar 50-an itu nggak ketemu lagi. Nggak ada pesan, nggak ada pesan-pesan. Iya. Setelah selesai acara wisuda virtual sudah lepas. Iya. Dan terakhir ya mudah-mudahan juga kita berharap persoalan COVID ini segera selesai ya. Betul. Supaya semua kita kasihan juga masyarakat kita ini kan dengan situasi pandemi ini akhirnya semua memang terdampak gitu kan. Tidak ada satu usaha apapun, satu profesi pekerjaan apapun yang tidak terdampak karena COVID ini. Gitu. Oke, mungkin begitu ya teman-teman. Terima kasih ya. Kita juga terima kasih nih boleh diajak sore ini ngobrol-ngobrol.
ngobrol santai kan. Ngobrol santai. Sering-sering aja.